Halo semuanya, di sini saya Antonius Indra Irawan dengan NIM 2302012 akan memaparkan wawancara tentang Gunungan Satu Suro yang saya wawancarai dengan saudara Bapak Agus. Yang pertama itu ada pertanyaan apa itu budaya Gunungan Satu Suro? Yaitu adalah tradisi yang berlangsung pada malam Satu Suro yang merupakan bagian dari perayaan Tahun Baru Jawa dalam kalender Saka. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di berbagai daerah Jawa, terutama di Yogyakarta dan Solo. Pada malam Satu Suro, masyarakat mengadakan ritual diawali dengan prosesi gunungan, yaitu tumpukan hasil bumi yang dihias berupa sayur mayur, buah, dan kadang-kadang makanan tradisional lainnya yang memiliki makna simbolis, yaitu masyarakat itu berkumpul dan mengumpulkan makanan-makanan atau buah-buahan untuk dijadikan gunungan, yaitu dari hasil panen bumi yang mungkin mereka mengucap syukur atas berkat dari Tuhan atas rezeki yang dihasilkan oleh alam, bisa saja dari sawah ataupun dari kebun. Nah, selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu kapan Gunungan Satu Suro dilakukan? Gunungan Satu Suro dilakukan pada tanggal 1 bulan Suro dalam kalender Jawa. Kalender Jawa merupakan sistem penanggalan yang berbasis pada perhitungan siklus bulan dan matahari. Dan Suro adalah bulan pertama dalam kalender tersebut. Perayaan ini biasanya dilaksanakan pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro, atau lebih tepatnya pada malam Tahun Baru Jawa. Tanggal tersebut bertepatan dengan Tahun Baru dalam kalender Saka, yang seringkali dianggap sebagai momen penting dalam budaya Jawa, penuh dengan ritual dan upacara yang bertujuan untuk menyambut tahun baru yang harapan dan berkah. Biasanya dari wawancara tersebut ada pentas wayang, ada Gunungan Satu Suro, tapi yang sering itu adalah Gunungan Satu Suro karena kalau wayang itu di daerah tertentu, karena eh, wayang itu sangat mahal dan juga membutuhkan banyak persiapan seperti dalang dan wayang-wayangnya. Dan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa Gunungan Satu Suro ini masih dilestarikan oleh masyarakat saat ini. Mungkin dari yang saya wawancarai, yaitu saudara Bapak Agus, pelestarian tradisi dan identitas budaya Gunungan Satu Suro merupakan bagian penting dari tradisi budaya Jawa yang sudah berlangsung ratusan tahun. Jadi tradisi ini tidak bisa langsung hilang begitu saja, karena masih banyak orang Jawa yang mempercayai bahwa Gunungan Satu Suro ini sangat berpengaruh bagi berkah dan kejayaan hasil panen mereka atau hasil bumi. Yang kedua itu ada makna spiritual dan simbolis. Tradisi ini memiliki makna yang dalam kehidupan masyarakat Jawa. Gunungan ini yang berisi hasil bumi melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan harapan akan berkah serta keberuntungan di tahun yang baru. Ritual ini dianggap seperti bentuk doa, yaitu doa kepada Tuhan bahwa hasil bumi dan hasil panen mereka itu sangat memuaskan, atau sangat mereka tuh bersyukur kepada Tuhan karena memberikan hasil bumi yang begitu banyak untuk memenuhi kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu rasa syukur dan penghormatan kepada alam. Prosesi Gunungan Satu Suro juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam atas segala berkah yang diberikan selama setahun. Jadi Gunungan Satu Suro ini dilakukan dalam setahun itu satu kali, yaitu dalam masa Satu Suro tersebut. Jadi masyarakat itu sangat menunggu-nunggu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil panen tersebut. Dan pertanyaan yang keempat, yaitu siapakah tokoh masyarakat yang memimpin budaya Gunungan Satu Suro ini? Biasanya dari yang saya ketahui dan saya wawancarai, yaitu adalah pemimpin adat. Kalau di Jogja itu ada sultan atau raja yang memiliki keraton atau kesultanan. Biasanya memimpin upacara tradisional ini sebagai bagian dari peranannya dalam menjaga adat istiadat dan budayaannya.
Sultan dianggap sebagai otoritas dalam memimpin berbagai prosesi adat termasuk Gunungan Satu Suro. Dan mungkin dari berbagai daerah lain juga, yaitu ada tokoh agama atau ulama. Yang terpenting adalah tokoh utama yang sangat berpengaruh bagi adat di daerah tertentu, yaitu bisa jadi eh, ulama, tokoh agama atau pemimpin adat tersebut. Yang penting bahwa masyarakat itu percaya bahwa eh, seseorang ini bisa melestarikan budaya tersebut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu di mana budaya ini masih dilestarikan, Gunungan Satu Suro ini. Biasanya di Yogyakarta itu masih dilestarikan. Tradisi Gunungan Satu Suro ini biasanya dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Proses ini dilakukan pada malam Satu Suro dengan tumpukan gunungan yang dihiasi hasil bumi. Bisa buah-buahan seperti pisang, semangka, apel, padi, ataupun jagung. Yang penting itu dari hasil bumi. Dan ada juga di daerah Keraton Surakarta atau di Solo. Di Solo tradisi serupa juga dilakukan untuk masyarakat sekitar Keraton Surakarta juga mengadakan ritual seremonial untuk memperingati malam Satu Suro, di mana gunungan menjadi simbol doa dan harapan untuk tahun yang baru. Dan di tempat saya juga, termasuknya di Lampung di Jawa, itu ini khusus orang Jawa, yaitu juga pernah dilaksanakan seperti itu. Tapi biasanya di daerah saya itu dilakukan eh, pementasan wayang kulit, dan itu sangat diminati oleh masyarakat sendiri. Mungkin di berbagai daerah-daerah lain juga bisa melakukan ini, termasuk dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun pokoknya daerah yang mempercayai adat Jawa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Bagaimana tata cara ritual ini dilakukan, yaitu tata cara gunungan Satu Suro ini. Yang pertama itu persiapan gunungan. Biasanya ini masyarakat berkumpul untuk mengumpulkan hasil panen mereka atau hasil bumi mereka dari berbagai buah, jenis sayur, dan kadang-kadang makanan tradisional lainnya. Disiapkan. Tumpukan ini melambangkan harapan akan kesuburan, kemakmuran, dan keberkahan di tahun yang baru. Yang selanjutnya itu upacara pembukaan. Pada malam Satu Suro, sebuah upacara pembukaan dilakukan di keraton atau di tempat umum. Di beberapa tempat proses ini diawali dengan doa atau sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemuka agama, ulama, atau tokoh adat tempat tersebut. Eh, dan yang ketiga itu prosesi pawai atau kirap. Biasanya prosesi pawai ini yang saya ketahui dan saudara Bapak Agus ini bilang, biasanya dari pagi hingga siang, yaitu kita berjalan-jalan sambil mengiringi gunungan ini tersebut untuk melintasi jalan-jalan dan dilihat oleh masyarakat. Dan yang ke selanjutnya itu doa dan pemimpin upacara. Setibanya di lokasi yang telah disiapkan, pemimpin atau masyarakat itu berdoa supaya mereka itu diberikan keselamatan, keberkahan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di tahun yang baru atau di malam Satu Suro tersebut. Yang selanjutnya itu pembagian gunungan. Setelah acara pawai atau pembukaan selesai, tibalah masyarakat itu atau pemimpin adat itu membagikan gunungan tersebut, yaitu dibagikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa menikmati hasil bumi mereka dan mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil yang sangat memuaskan di bumi ini tersebut. Pembagian gunungan ini juga pemberian berkah dan merupakan simbol bagi rasa syukur bagi Tuhan. Dan selanjutnya itu ada penutupan, yaitu masyarakat ketika gunungan sudah dibagi dan masyarakat mendapatkannya, mereka akan membawa pulang hasil pembagian mereka, yaitu buah-buahan, entah sayuran, entah makanan tradisional yang mereka dapat, dan mereka akan menikmati dengan keluarga di rumah sebagai simbol keakraban dan sebagai simbol rasa syukur atas berkah yang ada di bumi, hasil bumi tersebut. Dan bisa jadi mereka juga berdoa setelah pembagian itu untuk kelancaran dan kesehatan bagi tubuh mereka dan
hasil bumi pun semakin berlimpah di tahun kedepannya. Itulah malam gunungan satu suro. Nah, kesimpulannya yang saya dapat dari saat ini, mungkin untuk gunungan satu suro ini dalam kesehatan cukup baik karena kan kita memanfaatkan buah-buahan hasil bumi untuk dimanfaatkan, dimakan bagi tubuh kita. Siapa tahu jika ada orang sakit atau bagaimana dan diberi buah-buahan yang berada di gunungan satu suro itu dapat mungkin sembuh, dan juga mungkin dalam buah-buahan sesuatu kan ada vitaminnya, ada manfaatnya bagi tubuh kita. Dan gunungan satu suro ini dipandang sebagai simbol keberkahan yang lebih baik di tahun yang baru. Proses ini biasanya diakhiri dengan pembagian buah-buahan tersebut untuk menjadi berkah ataupun dipercaya menjadi berkat bagi masyarakat yang merayakannya atau yang menikmatinya. Jadi itu kepercayaan orang Jawa dalam gunungan satu suro. Nah, kesimpulannya yang saya dapat dari saat ini, mungkin untuk gunungan satu suro ini dalam kesehatan cukup baik karena kan kita memanfaatkan buah-buahan hasil bumi untuk dimanfaatkan, dimakan bagi tubuh kita. Dan mungkin kekurangan dari gunungan satu suro ini karena ramenya masyarakat yang berkumpul ya, dan mungkin nanti berebutan memegang buah-buahnya, ada yang tangannya higienis atau buahnya jatuh di tanah kan tidak tahu, terus kita makan itu bisa menyebabkan kuman masuk ke dalam tubuh kita. Eh, Selanjutnya yaitu kelebihan gunungan satu suro ini bagi kesehatan. Nah, bisa saja kelebihannya itu adalah konsumsi hasil bumi yang sehat. Gunungan satu suro terdiri dari berbagai jenis, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, dan kadang makanan tradisional yang mengandung serat. Nah, bagi kesehatan kan buah-buahan dan sayuran itu baik bagi tubuh kita karena mengandung serat atau vitamin yang begitu dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan yang kedua itu kegiatan fisik dan gerakan. Presisi gunungan satu suro ini kan pawai ya, mengiringi gunungan ini berjalan-jalan, yaitu bisa mengeluarkan keringat bagi tubuh kita yang biasanya tidak berolahraga. Ikutan gunungan satu suro ini mengeluarkan keringat dan bisa menjaga kesehatan karena mengeluarkan keringat. Yaitu yang ketiga yaitu aspek psikologis dan spiritualitas. Ritual ini juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Upacara dan doa yang dilakukan selama proses ini memberikan rasa kedamaian batin, ketenangan, dan harapan untuk masa depan. Bisa jadi orang ini mempererat hubungan sosial dari masyarakat ke masyarakat lain, dari orang ke orang lain. Yang pertama musuhan bisa menjadi lebih dekat karena gunungan satu suro ini. Demikian wawancara saya dengan Bapak Agus. Terima kasih untuk Bapak Agus setelah memberikan jawaban atas wawancara kami ini. Saya Antoni Sindra Irawan berterima kasih. Selamat malam dengan Bapak Agus. Selamat malam. Perkenalkan, saya Antoni Sindra Irawan dari mahasiswa Stikes Yakum dengan NIM 2302012 ingin mewawancarai Bapak tentang Gunungan Satu Suro. Apakah Bapak bersedia? Sangat bersedia. Baik, saya akan melakukan pertanyaan ya Bapak. Ya. Menurut Bapak, apa itu Gunungan Satu Suro? Gunungan Satu Suro itu tradisi atau adat, bisa dikatakan budaya Jawa untuk memperingati tahun baru Satu Suro. Baik, itu gunungannya isinya apa aja ya Bapak? Kalau menurut tradisi Jawa atau budaya Jawa itu, gunungan untuk memperingati Satu Suro itu ya ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, bahkan ada tanaman petani yang disebut dengan palawija. Itu bagi kesehatan tubuh bisa ya Pak ya? Sangat bisa itu, bagus untuk kesehatan tubuh.
Karena buah-buahan kan bisa dikonsumsi ya Pak setelahnya Pak. Ya, bisa. Baik. Eh, dalam Gunungan Satu Suro itu dalam setahun satu kali apa bagaimana Pak? Kalau biasanya ya cuma satu kali untuk memperingati satu suro itu menurut adat Jawa atau budaya Jawa. Hmm, baik. Terima kasih ya Bapak atas wawancaranya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.